kejadiannya begini. Dulu itu saya pernah, kan saya punya kamar gitu, depan ini kan ada teras gitu kan. Jadi ada 3 orang yang di situ. Ini tengah malam nih, dia bikin kemenyan. Jadi ini teras, di teras itu kan kayak ada dudukannya gitu loh, nemplok sama tembok gitu. Dia ini bikin kemenyan, bikin kayak upacara begitu semalaman. Ini saya nggak dikasih tahu sama sekali. Jadi ini orang kayak dia itu suka ngebual gitu loh, ngebual dia sama istrinya sama ibu kandungnya. Jadi dia itu malam-malam jam 12 kalau nggak salah, hampir jam 12-an. Jadi dia ke situ bawa menyan, bawa kayak apa sih yang panjang gitu, terus habis itu bawa kembang segala macem. Nah terus di situ dia bilang katanya ada mbah katanya. Jadi dia ini eh, menujunya gitu, ngadepnya itu ke kamar saya gitu loh. Jadi ini kamar saya, terus ini kan sebelah depannya kan ada jendela gitu. Di depan jendela itu kan ada kayak dudukan dari bata. Nah dia taruh di sesaja itu didudukan di bata tersebut, dan dia bertiga nih sama ibu kandung sama istrinya itu ngadep ke kamar saya gitu begitu. Karena kamar saya kan ngadepnya itu kan ke sebelah utara gitu loh. Nah dia ngadep ke situ sambil dia baca-baca gitu loh. Jadi karena ini jendela, jadi istilahnya saya kan lagi tiduran kan, mamanya juga malam gitu loh, dia ngebaca di depan jendela situ gitu. Ini dia ini ngomong sama ibu kandung sama istrinya, bilang katanya oh ini supaya katanya ada, supaya kita itu minta bantuan dari namanya mbah katanya begitu. Mbah ini katanya makhluk yang nggak kelihatan, nggak kasat mata katanya begitu. Jadi katanya kita harus eh, jam 12 ini melalui jendela gitu loh. Dan arahnya katanya sudah nanyanya tuh katanya pakai pendulum katanya ke mbahnya. Katanya terus habis itu ngadepnya ke sebelah dalam. Nah tapi kan orang mau bagaimanapun ya, kalau orang tuh harusnya mikir kalau misalkan katanya oh ini buat rumah atau buat apa segala macam, ya harusnya orang itu kan di depan pintu masuk, atau kenapa harus persis di depan kamar orang gitu loh. Dan itu harus malam-malam jam 12-an, terus itu juga pakai hio, pakai kemenyan, dan itu dibilang katanya ngadepnya harus ke situ loh. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan dibilang ini ada potensi, istilahnya orang itu mau vampiric energi gitu loh. Jadi kayak agak tumbal gitu ya. Saya tahu karena biar bagaimanapun dia itu selalu, dia itu mau ilmunya itu mau bikin kaget orang, bikin orang itu takut dengan segala macam cara, bikin orang itu khawatir tentang kehidupannya orang lain, nyusahin orang lain. Dan setelah itu dia itu mau katanya ngambil gitu, terus habis itu keluar segala macam. Ya itu kan nyolong energi gitu loh. Jadi tahu kan istilah vampiric energi kan. Jadi kalau orang itu dibikin low frekuensinya dengan kaget, dengan takut segala macam, terus baru katanya dia mau nyomot gitu segala macam. Nah ini di masking sama istilahnya bilangnya katanya oh orang itu ada roh jahatnya segala macam. Ini bukan, ini nggak ada, ini kita nggak ngomongin apa-apa ya. Pokoknya orang ini tidak ada hubungannya sama segala macam. Emang orang itu sesat gitu loh. Dia itu bohong ke orang lain, bohong ke ibu kandung, bohong ke istrinya, bilang begitu, terus bohong juga soal katanya malu kayak dia sebenarnya mau pesugihan, mau nyari tumbalnya saya gitu loh istilahnya. Jadi dia itu ngadep itu jam 12, dan banyak banget kejadian-kejadian lain yang istilahnya karena saya ngelihatnya udah istilahnya udah 20 tahun, 15 tahun. Ya, 15 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, ya begitu terus, banyak begitu loh. Tapi karena dia nggak bisa dapet, maka itu dia jadi miskin. Bahkan karena dia nggak dapet gitu loh, karena bagaimanapun dia nggak bisa. Saya itu bukan orang yang orang kan, kalau orang itu yang sukanya kan senang-senang entertainment, nggak peduli dengan dirinya sendiri. Kalau saya itu kan orangnya beda gitu loh, jadi cultivating gitu diri sendiri. Jadi bukan kayak orang yang blind gitu, bodoh, nggak ngerti soal spiritual dan segala macem. Dan nggak, kan banyak orang yang udah ngerti pun nggak peduli gitu kan.
dia lebih milih kan nonton film, main-main kan kayak begitu, terus senang-senang, terus apa yang nggak, tapi dia sendiri nggak tahu buildingnya dia sendiri kan kan begitu. Kalau saya kan beda, itu orang nggak berapa lama eh, langsung ngawur ngomongnya. Terus dia lupa gitu, agak pikun-pikun gitu, tapi keterusan soalnya dia udah kegaet sama makhluk gaibnya itu loh, istilahnya harus bayar istilahnya paymentnya gitu loh. Ya memang kenyataannya itu begitu. Bahkan sampai hari ini pun, sampai hari ini, dengan tidak ada bukti apapun, dia itu terus bilang katanya, oh orang tersebut nyantet orang, oh orang tersebut main ilmu hitam segala macam gendam. Tapi dia sendiri dia juga kan begitu, di masking. Jadi dia buat mantra-mantra sendiri, dan itu bilangnya katanya keagamaan. Itu parah banget, dan wajib di apa istilahnya dikhawatirkan kalau apapun yang kayak begitu, orang itu harus mikir dua kali berdasarkan kaidah agama itu, karena itu nggak ada di kaidah agama. Bahkan orang ini benar-benar mengisolasi ibu kandung sama istrinya, bilang katanya apa yang dibilang sama agama-agama itu bohong, terus abis itu juga kagak benar dan segala macam. Dan dia bilang katanya oh itu nggak sama kayak spiritualitas segala macam, tapi kenyataannya kalau misalkan kita apa istilahnya kita belajar tentang spiritualitas, itu kan hampir-hampir ada yang deket-deket kan, ilmu agama dan ilmu spiritualitasnya, tentang frekuensi tinggi frekuensi rendah kan begitu. Tapi orang yang ini 100% bilang katanya oh enggak, jangan percaya A, jangan percaya B. Kita emang nggak percaya, tapi kan saya kan berdasarkan pengetahuan dari arkeologi dan agama-agama kuno gitu loh ya. Dan ternyata itu emang agama itu emang ya betul, tapi orang ini tidak bermoral sama sekali, dan istilahnya benar-benar, bahkan dia dalam setiap harinya dia itu ngata-ngatain orang supaya mati. Itu parah banget makanya. Nah itu pengalaman yang bisa saya bagikan. Jadi orang yang kayak gitu ketika dia nggak dapet tumbalnya, mau dia ngebohong bagaimanapun, itu pasti hidupnya hancur, jadi miskin, jadi bodoh, bahkan anak-anaknya juga jadi kayak begitu. Itu maka itu jangan pernah pakai gitu. Tapi dia ini kan ngebohong ke keluarganya istilahnya, ya gimana ya, harusnya keluarganya ngerti gitu loh ya, sesedikit mungkin ya pergilah ke tempat ibadah atau bagaimana. Tapi mereka nggak pernah loh, sekalipun dalam hidup mereka nggak mau, bahkan begitu diajakin mereka nggak mau sekalipun. Itu emang aneh banget. Bahkan mereka mau dikepasangin batu cincin yang udah ada diisi makhluk gaibnya, yang dikasih makan tiap malam Jumat. Mereka mau loh, kan itu mereka bisa dikontrol kan begitu. Ya gimana, namanya juga kan makhluk gaib kan, elektroplasmernya aja udah nyatu gitu loh. Saya bener-bener mind blowing, nggak ngerti kenapa ada orang sampai mau kayak begitu loh istilahnya. Apa dapet duit? Nggak dapet, mereka nggak dapet, mereka tuh miskin. Sampai sekarang mereka miskin. Mereka mau nyoba nyerang orang lain, mereka nggak berhasil, karena mereka tuh istilahnya selalu bilang orang itu wah jahat segala ya, dengan kaedah bilangnya mereka itu apa namanya orang benar, orang baik, selalu begitu. Mereka itu bilang bahwa mereka sendiri itu orang baik, sedangkan orang lain itu jahat. Tapi kita nggak boleh nanya, kita nanyanya di pendulum. Nah pendulumnya ini penipu, jadi tuh tangan tuh di gini-giniin gitu loh, ngerti kan? Itu tuh banyak suka tipuan yang kayak gitu, dan orang itu percaya aja. Dan cara pembuktian mereka ini fallacy menurut psikologi, ngawur. Jadi kalau dibilang nah itu kan benar begitu, ya cuma begitu gitu doang, tapi